Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah dengan NIM 2310101104 akan memaparkan tugas UTS Manajemen Asuransi Syariah mengenai model asuransi syariah, yaitu mudharabah, wakalah, dan wakaf. Sebelum saya memaparkan model-model asuransi syariah, di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui pengumpulan dana atau tabaruk untuk menghadapi risiko tertentu yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama, prinsip tolong-menolong atau ta'awun, di mana para peserta saling membantu dan menanggung risiko bersama. Ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis transfer risiko dari nasabah ke perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu pengumpulan dana atau tabaruk, di mana peserta memberikan kontribusi atau premi yang sebagian atau seluruhnya diniatkan sebagai hibah atau derma ke dalam sebuah dana bersama atau disebut dengan dana tabaruk. Dana inilah yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta yang mengalami musibah. Prinsip yang ketiga yaitu asuransi syariah harus terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Riba, di mana bunga atau tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang sejenisnya. Gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam akad, misalnya mengenai objek, harga, atau waktu penyerahan. Ketiga, maisir, yaitu perjudian atau untung-untungan. Prinsip yang keempat ialah pengelolaan oleh perusahaan, di mana perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana tabaruk dan dana investasi, bukan sebagai penanggung risiko utama seperti pada asuransi konvensional. Prinsip yang kelima yaitu pemisahan dana. Dana peserta yang berupa tabaruk atau investasi harus dipisahkan dari dana perusahaan. Prinsip yang keenam yaitu pengawasan syariah. Asuransi syariah ialah perusahaan operasional yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Model asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan berbagai model akad syariah untuk mengelola dana dan operasionalnya. Model yang pertama yaitu mudharabah, yang kedua wakalah, dan yang ketiga wakaf. Model yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, yaitu sohibul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola usaha. Sohibul mal menyediakan seluruh modal, sementara mudharib menjalankan usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah atau persentase pembagian hasil yang sudah disepakati di awal. Sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh sohibul mal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari mudharib. Contohnya, Rina seorang pegawai kantoran. Dia mengikuti asuransi jiwa berbasis syariah. Setiap bulan, Rina membayar kontribusi sebesar Rp500.000. Dari jumlah itu, sebagian masuk ke dana tabaruk, yaitu dana tolong-menolong antar peserta, dan sebagian lagi diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Dalam perjanjian disepakati bahwa keuntungan dari hasil investasi akan dibagi dengan nisbah 70% untuk Rina dan 30% untuk perusahaan asuransi. Sebagai sohibul mal, Rina menyerahkan dana investasi tersebut kepada perusahaan yang bertindak sebagai mudharib dan bertanggung jawab mengelolanya secara profesional. Setelah 1 tahun, hasil investasi menunjukkan keuntungan sebesar 10 juta. Sesuai perjanjian, Rina berhak mendapatkan 7 juta dari keuntungan tersebut, sementara 3 juta menjadi hak perusahaan sebagai pengelola.
Rina merasa senang karena tidak hanya mendapatkan perlindungan jiwa, tetapi juga memperoleh keuntungan dari investasi yang dikelola secara adil dan transparan. Rina merasa lebih tenang karena tahu bahwa jika terjadi kerugian, ia tidak akan dikenai biaya tambahan kecuali ada kelalaian dari pihak perusahaan. Bagi Rina, memilih asuransi syariah berbasis mudharabah adalah keputusan bijak yang sejalan dengan prinsip keuangannya. Model yang kedua yaitu wakalah. Wakalah dalam asuransi syariah adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara peserta, muwakil, dan perusahaan asuransi yaitu muwakil. Dalam akad wakalah, peserta memberikan kuasa atau wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta, baik untuk kepentingan asuransi itu sendiri maupun untuk kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum, ada dua jenis wakalah dalam asuransi syariah. Yang pertama, wakalah bil ujrah. Di sini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan kepada peserta. Perusahaan asuransi akan menerima ujrah atau fee atau biaya sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Ujrah ini sudah disepakati sebelumnya dalam akad. Yang kedua, wakalah bil istithmar. Dalam jenis wakalah ini, perusahaan asuransi bertugas untuk mengelola dana peserta dengan cara investasi atau pemanfaatan dana secara syariah untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagikan kepada peserta tanpa adanya biaya langsung bagi perusahaan. Contohnya, Pak Ahmad bergabung dalam program asuransi kesehatan syariah di perusahaan takaful amanah yang menggunakan model wakalah. Setiap bulan, Pak Ahmad membayar kontribusi sebesar Rp1.000.000. Dari jumlah tersebut, Rp950.000 dimasukkan ke dalam dana tabaruk, yaitu dana gotong royong antar peserta yang digunakan untuk saling membantu jika ada yang mengalami musibah. Sedangkan Rp50.000 dipotong sebagai ujurah atau biaya jasa untuk perusahaan sebagai imbalan atas jasanya adalah mengelola dana tersebut. Ketika beberapa bulan kemudian Pak Ahmad sakit dan membutuhkan perawatan rumah sakit dengan biaya 5 juta, ia mengajukan klaim kepada perusahaan. Klaim tersebut kemudian dibayarkan dari dana tabaruk, bukan dari dana perusahaan. Dalam model ini, perusahaan hanya bertugas mengelola dana dan proses klaim, tanpa menanggung resiko kerugian atau mengambil keuntungan dari dana tabaruk. Perusahaan hanya berhak atas ujrah yang telah ditentukan di awal, sementara semua manfaat dan risiko tetap menjadi milik peserta. Model yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf pada model asuransi syariah adalah konsep di mana sebagian dari dana yang dikumpulkan peserta asuransi disisihkan untuk tujuan wakaf. Dana ini nantinya digunakan untuk kegiatan sosial seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau program kemanusiaan lainnya sesuai prinsip syariah. Peserta memperoleh perlindungan asuransi sekaligus berkontribusi dalam amal wakaf yang pahalanya terus berlanjut. Contohnya, Pak Ahmad ikut dalam program asuransi syariah model wakaf. Ia membayar kontribusi premi sebesar Rp500.000 per bulan. Dalam program ini, sebagian dari kontribusi Pak Ahmad, yaitu Rp50.000 setiap bulan, otomatis dialokasikan untuk dana wakaf. Setelah berjalan beberapa tahun, dana wakaf yang terkumpul dari Pak Ahmad dan peserta lainnya digunakan untuk membangun sebuah klinik kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu. Sementara itu, Pak Ahmad tetap mendapatkan perlindungan asuransi seperti santunan jiwa jika terjadi musibah. Jika Pak Ahmad meninggal dunia, selain keluarganya menerima santunan asuransi, dana wakaf yang sudah diberikan Pak Ahmad tetap menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, karena klinik tersebut terus bermanfaat untuk banyak orang. Sekian pemaparan materi mengenai model asuransi syariah dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.